Sebuah cincin yang hilang telah mengguncang Buckingham Palace hingga ke akarnya. Dalam sebuah penampilan publik terbaru, Putri Kate memicu kehebohan ketika ia tampak tanpa cincin pertunangan legendaris cincin safir biru milik mendiang Putri Diana. Dalam hitungan menit, media dan jagat maya meledak dengan teori dan spekulasi. Apakah pernikahan William dan Kate sedang diambang kehancuran? Dan di balik kabut keraguan ini, banyak yang meyakini Ratu Camilla ambisius, licik, dan penuh perhitungan adalah dalang dari krisis citra yang kini membakar istana. Di tengah badai tekanan publik dan bisikan tajam dari internal kerajaan, Kate terjebak dalam pusaran teka-teki. Siapa sebenarnya yang mengatur narasi ini di balik layar? Southport, pagi yang diguyur angin bulan Maret. Di depan balai kota yang megah dan tua, lautan manusia berdesakan, semua berlomba mengangkat ponsel, berharap mengabadikan sekilas wajah sang putri Wales. Kate muncul dengan balutan gaun biru tua yang sederhana. Rambut kastanyanya menari lembut di tiup angin laut, dan seperti biasa, senyumnya memancarkan kehangatan yang menembus dinginnya pagi. Tapi kebahagiaan itu seketika dibayangi oleh satu detail yang mencolok cincin safir Diana tak ada di jari manisnya. Dia tak mengenakan cincinnya, teriak seseorang dari barisan depan. Seperti di komando, kamera berputar liar menuju tangan yang hanya menggenggam buket tulip putih, tanpa kilau batu safir biru yang dulu jadi simbol cinta kerajaan. Dalam hitungan menit, foto-foto jarak dekat membanjiri newsroom dan merajalela di media sosial. Kate tanpa cincin, krisis rumah tangga kerajaan, cincin Diana lambang cinta abadi atau kutukan sejarah yang terus membayangi. Kate tetap tersenyum, meski sorot matanya sempat berkedip gugup di balik kilatan blitz yang membabi buta. Dia tahu, begitu sesi publik ini berakhir, badai nyata akan menantinya. Headline sensasional, spekulasi tak berkesudahan, dan tatapan tajam dari keluarga kerajaan yang tak pernah benar-benar mempercayainya. Sementara itu, jauh di jantung kota London, di balik tembok tinggi istana, ponsel Ratu Camilla bergetar tak henti. Asistennya yang masih muda menunduk membaca cepat berita utama yang baru saja meledak. Kate tampil tanpa cincin. Isu keretakan rumah tangga dengan William. Sebuah senyum tipis dan penuh misteri menyusup di wajah Camilla. Ia tidak pernah benar-benar menyukai Kate, sang putri emas yang dipuja media, dielu-elukan sebagai wajah modern kerajaan. Tapi mungkin, waktunya sudah tiba. Satu persatu, cangkang citra itu mulai retak, dan Camilla tahu persis kemana arah retakan itu akan membawa. Bagi publik, Kate adalah lambang kesempurnaan, putri idaman yang seolah tercipta untuk mahkota. Sosok anggun yang dicintai rakyat, dipuja media, dan disanjung sebagai harapan baru monarki. Gelar resmi boleh melekat di kepala Camilla, tapi di hati banyak orang, ia tak pernah menjadi ratu yang sesungguhnya. Di salah satu ruang pribadinya, Camilla berdiri memandangi jendela istana. Angin musim semi meniup tirai, sementara ia membisikkan sesuatu pelan nyaris tak terdengar. Sebuah anugerah dari langit, gumamnya, dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. Sorot matanya tajam, bukan karena kekaguman, tapi karena sebuah rencana sedang berputar dalam benaknya. Ia lebih tahu dari siapapun, media bisa membangun dan menghancurkan dalam semalam. Dan ia adalah salah satu korban sekaligus saksi hidupnya. Masih lekat dalam ingatannya saat kisah cintanya dengan Charles menjadi aib nasional. Satu bisikan, satu kalimat bocor, dan hidupnya berubah menjadi neraka istana. Camilla tahu persis, tak perlu skandal besar, cukup satu celah kecil untuk membuat badai. Dan kali ini, cincin yang hilang dari jari Kate adalah peluru sempurna. Menjelang sore, udara di kantor komunikasi istana Buckingham terasa berat seperti kabut tebal menekan dari dalam. Telepon berdenting tanpa henti, notifikasi berita berdatangan setiap menit. Kepala-kepala staf saling pandang dalam diam, menahan napas sembari menunggu arahan. Salah satu petugas komunikasi menatap layar monitornya dengan wajah pucat. Berita utama sudah tersebar di seluruh Inggris dan jauh ke luar negeri.
Kate tanpa cincin, masalah di surga kerajaan. Dan di tengah kekacauan itu, satu suara membelah keheningan seorang staf junior bertanya lirih. Apa yang harus kita katakan pada media? Tak ada yang menjawab. Karena saat istana bungkam, dunia akan berspekulasi. Dan Camilla tahu, itulah bagian terbaik dari permainan ini. Pangeran William baru saja kembali dari perjalanan resmi ketika pandangannya jatuh pada foto-foto yang beredar tangan Kate yang telanjang, tanpa cincin terpampang di mana-mana. Rahangnya mengeras, matanya tak berkedip. Ada kemarahan yang ditekan dalam diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisik seorang penasihat senior dengan nada panik. Kenapa dia tidak mengenakan cincinnya? William menjawab cepat, dengan suara rendah namun tajam bagai pisau. Jari Kate sedang iritasi. Cincinnya tak muat, itu saja. Namun ia tahu, itu saja takkan cukup bagi dunia luar. Istilah tidak ada apa-apa hanyalah awal dari badai, terutama bagi media yang lapar akan celah. Mereka mencari retakan kecil, lalu mengukirnya menjadi narasi keretakan besar. Dan lebih dari siapapun, William sadar tak semua yang berada di balik tembok istana ini ingin melihat ia dan Kate berdiri kokoh di hati rakyat. Sementara itu, di sudut lain istana dalam ruang yang lebih sepi namun jauh lebih strategis, Camilla memanggil tim komunikasinya dalam sebuah pertemuan tertutup. Ia berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa dingin seperti marmer. Media sudah menggila soal cincin Kate. Kita tak perlu berkata apapun. Biarkan mereka berspekulasi. Beberapa sumber anonim saja sudah cukup mengguncang. Seorang penasihat muda tampak ragu. Yang mulia, apakah perlu memperkeruh ini? Bagaimanapun, Putri Wales masih sangat dicintai publik. Camilla menoleh perlahan. Senyumnya menggantung tipis, tapi tak menjamah sorot matanya. Tepat sekali, semakin tinggi seseorang ditempatkan, semakin mudah retaknya terlihat. Ia mendekat satu langkah. Suaranya menurun menjadi bisikan yang menusuk. Kate tidak sebersih bayangan mereka. Tugas kita hanyalah membiarkan dunia melihat retakannya. Malam itu, di ruang menggambar Kensington Palace, Kate duduk sendiri. Ruangan luas itu hening, hanya suara hujan yang mengetuk pelan kaca jendela mengingatkannya pada hari-hari awal saat ia pertama kali melangkah masuk ke dunia ini. Dunia yang menjanjikan mahkota, tapi juga penuh dengan jebakan yang tak terlihat. Dalam sunyi itu, ia menatap tangannya sendiri. Jari manisnya tampak kosong, seolah sedang bercerita tanpa kata. Dan di balik tirai hujan, badai perlahan mulai terbentuk. Dalam mata publik, Kate adalah sosok menantu kerajaan yang sempurna. Sebuah gelar tak tertulis yang, meski telah bertahta sebagai ratu, Camilla tak pernah benar-benar miliki. Anugerah dari langit, gumam Camilla, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dingin, perhitungan yang tajam. Ia paham betul, lebih dari siapapun, bagaimana media bisa menjadi pedang bermata dua. Pernah sekali, hidupnya nyaris hancur hanya karena satu bisikan, satu desas-desus kecil yang akhirnya berubah menjadi badai skandal nasional. Kini, cincin Kate yang hilang dari jari manisnya bisa menjadi peluru berikutnya. Menjelang sore, suasana di kantor komunikasi Istana Buckingham begitu sunyi, seperti udara di dalamnya penuh kabar buruk yang belum diucap. William baru saja kembali dari kunjungan resmi luar kota. Di tangannya, ia memandangi foto-foto sang istri, tanpa cincin di jarinya rahangnya mengeras. Apa yang terjadi? Kenapa dia tak mengenakan cincinnya? Gumam seorang penasihat senior, tak mampu menyembunyikan kegugupan. Jarinya sedang iritasi, cincinnya sempit, tak ada yang perlu dibesar-besarkan. Jawab William pelan tapi tegas. Namun ia tahu, dalam dunia ini, hal sepele bisa berubah menjadi topan. Pers akan mencium celah sekecil apapun dan memperbesarnya hingga tak terkendali. William juga tahu bahwa di balik dinding-dinding istana ini tidak semua pihak ingin melihatnya dan Kate berdiri kokoh sebagai pusat hati rakyat. Sore itu juga,
Camilla mengumpulkan tim komunikasinya dalam rapat tertutup. Ia berdiri, bersilang tangan, suaranya tenang, tapi dinginnya menusuk. Media sudah mulai mengendus isu cincin Kate. Kita tidak perlu bicara langsung, biarkan mereka menebak-nebak. Beberapa sumber anonim saja cukup, katanya. Seorang penasihat muda mengangkat tangan, ragu. "Mam, bukankah Putri Wales masih sangat dicintai publik? Perlukah kita menambah bara?" Camilla tersenyum tipis, tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Justru karena dia di atas, retakan sekecil apapun bisa menghancurkannya. Tugas kita bukan menjatuhkan, hanya membuka mata mereka bahwa Kate tak seistimewa bayangan mereka. Malam itu, di ruang tamu Kensington Palace, Kate duduk sendiri. Hujan tipis mengetuk jendela, mengingatkannya pada masa awal ia masuk dalam keluarga ini. Hari-hari penuh harapan, tapi juga keraguan yang menusuk hati. Di tangannya, cincin safir biru itu berkilau, seolah menyimpan nyawa Diana di dalamnya. Bagaimana Diana bisa bertahan saat dunia terus menatapnya, bisiknya pada dirinya sendiri. William masuk, menaruh tangan di bahunya. Ia bisa melihat gelisah di mata sang istri. "Kamu tidak sendiri," ujarnya lembut. "Aku takkan biarkan mereka menjadikanmu mangsa berikutnya." Kate tersenyum samar, tapi hatinya tahu. Ini bukan sekadar badai media. Ini adalah permainan kekuasaan di balik bayang-bayang istana, sebuah papan catur, di mana setiap langkah mengandung siasat. Keesokan paginya, media meledak. Judul-judul merah menghiasi halaman depan tabloid. Kate tanpa cincin Diana. Pernikahan di ujung tanduk. Siapa di balik badai ini? Camilla, penguasa sunyi di balik dinding istana. Sementara publik gaduh dan berspekulasi, Camilla duduk tenang di ruang sarapan Clarence House. Secangkir teh di tangannya dan di meja sebuah iPad menampilkan deretan tajuk utama yang meledak. Ia menatap taman di luar jendela, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Karena Camilla tahu satu hal, sekali keraguan menyelinap ke dalam hati rakyat, ia akan tinggal di sana lama. Dan di antara tiupan angin dingin awal musim semi, kenangan tentang Diana masih menggantung, bersinar dalam safir biru itu, menjadi saksi sunyi dari cinta dan peperangan yang tak pernah terlihat, namun selalu ada di balik gerbang keemasan istana Buckingham. Di ruang pribadi Clarence House yang hening, Camilla duduk anggun sambil menikmati teh hangatnya ketika Olivia, asistennya yang setia, menyampaikan kabar dengan nada hati-hati. "Yang mulia, desas-desus makin menjadi-jadi." Beberapa jurnalis berspekulasi bahwa Kate sengaja melepas cincin itu sebagai bentuk protes terhadap aturan istana yang mengekangnya. Alis Camilla terangkat pelan, senyuman samar yang sulit diterjemahkan menghiasi wajahnya. Ada kilatan licik yang sesaat muncul di matanya. "Biarkan saja mereka menebak-nebak," ucapnya pelan, suaranya tenang namun penuh siasat. "Tapi aku ingin menyiramkan sedikit minyak ke dalam bara ini. Sugestikan bahwa ini soal ketegangan dalam keluarga. Cukup satu bocoran yang terarah, dan publik akan menyusun narasinya sendiri." Olivia tampak ragu. "Tapi yang mulia, jika suatu saat terbongkar bahwa kita berada di balik ini." Camilla memotong cepat, matanya menusuk bagai bilah baja. "Tak akan ada yang bisa membuktikannya. Aku sudah melewati badai media paling mematikan. Aku tahu persis bagaimana mengalihkan perhatian mereka. Kate bukan Diana, tapi tekanan publik bisa menghancurkannya juga." Sementara itu, di Kensington Palace, Kate tengah bergulat dengan gelombang tajuk berita yang terus membanjiri hidupnya. Pagi itu, baru saja ia melangkah keluar dari kamar tidur, dua asistennya langsung menyodorkan setumpuk surat kabar pagi. Hampir semua halaman depan menyorot tangan kosongnya tanpa cincin safir yang selama ini melekat erat. Judul-judul besar menghujam matanya. Putri pemberontak, Kate gagal penuhi peran kerajaan. Kate meletakkan koran-koran itu di atas meja, tangannya gemetar halus. "Semua ini hanya karena satu cincin," bisiknya, suaranya berat dan nyaris patah. Namun kebenarannya sungguh sederhana dan manusiawi.
Kate sedang menjalani perawatan medis yang membuat kulit di jarinya iritasi dan membengkak. Memakai cincin safir berat dengan banyak sudut tajam di tengah kondisi seperti itu bisa menimbulkan infeksi. Dokternya sudah menyarankan untuk melepasnya sementara. Tapi publik tak ingin mendengar penjelasan. Mereka tak haus pada kebenaran. Mereka menginginkan drama. William masuk ke ruangan dengan langkah cepat, menutup ponselnya dengan geram. Wajahnya menegang. Aku sudah coba hentikan surat kabar besar agar tidak menerbitkan cerita-cerita ini, tapi mereka tak peduli, katanya penuh amarah yang ditahan. Mereka hidup dari gosip tentang kita. Kate menatap suaminya, kelelahan memudar dari matanya tergantikan oleh kejujuran. Aku tak ingin menjadi tajuk utama mereka. Ada begitu banyak hal yang jauh lebih penting untuk dunia saat ini. Dunia ini sedang berubah, orang-orang butuh harapan. Tapi sekarang, aku dijadikan sasaran hanya karena satu cincin yang tak kupakai. William menggenggam tangannya erat, nadanya lembut namun tegas. Aku akan lindungi kamu. Sang asisten pribadi, Olivia, berbicara dengan hati-hati, memilih setiap katanya seolah menimbang dunia yang akan ia sentuh. Yang mulia, rumor itu mulai membesar. Beberapa jurnalis mengatakan Kate sengaja melepas cincin itu sebagai bentuk protes terhadap kekakuan aturan kerajaan. Camilla hanya mengangkat alis dan seulas senyum tak terbaca bermain di sudut bibirnya sejenak, lalu lenyap. Biarkan mereka berpikir sesukanya, ujarnya pelan, mantap, seolah menikmati permainan bayangan yang ia ciptakan sendiri. Namun kata-katanya berikutnya membawa hawa dingin yang lebih menusuk. Tapi aku ingin menyiramkan minyak ke api ini. Biar saja, publik mulai mengira ini soal ketegangan antara Kate dan keluarga. Satu kebocoran kecil, dan publik akan menenun cerita sesuai harapan kita. Olivia tampak ragu. Tapi, jika suatu saat terbongkar bahwa kita yang memulai ini, tak ada yang bisa membuktikannya, potong Camilla, matanya berkilat seperti baja. Aku telah melewati badai yang jauh lebih buruk. Aku tahu cara membuat pers menoleh ke arah lain. Kate bukan Diana, tapi tekanan publik bisa menghancurkannya sama seperti dulu.